30-31. Gara-gara lu tuh take berapa kali tuh tadi? Ada gangguan terus. Aduh. Kebanyakan bohongnya makanya. Lu dari tadi motor lewat apa gatel lagi gua. Alasan lo, gua tuh udah tahu Pai, gua tuh berpartner sama lu udah tahu alasan lo mah ada aja. Gila. Tumben-tumbenan lu ngopi. Biar di endorse sama Gede kan. Amin. Gede ini gua setiap hari beli lu ya. Setiap konten gua beli lu terus nih. Pede banget lu setiap konten. Baru 2 kali. Goblok, gini bilangin. Tadi nganterin kemana lo cek? Depan. Ke perkemahan. Lah tuh si Jawa? Balik lah dia gawe. Itu gawe di masih sekarang? Nggak tahu gua. Security. Nggak tahu gua di mana dia. Gua nggak pernah tahu gua. Jangan ada dendam, lu mentang-mentang pernah itu lu. Itu jawabnya kayaknya ini banget. Lu kalau bukan nama Amal gua sembur bener lu. Mbah Dukun lu jadi Mbah Dukun. Bukan gue atasnya kopi hitam. Kopi hitam. Sayang kopi gua. 7.000. Gua sekarang beralih jadi rokok-rokok kecil. Ih, enggak ini tau Kai. Tadi yang pas kita apa namanya? Dagang tadi yang lu ngasih gua hari ini bukan ya kemarin ya? Yang angker. Cepet banget. Iya makanya gua gara-gara dari Alaska nggak ada. Ya rokok-rokok Ini kecil. Camel lu ya? Iya. Berapa? 27. Mahal ya? Jadi suka rokok-rokok mentol rasa gitu. Lu apa namanya? Nggak ada kangen mau parkir lagi gitu, Bay? Nggak ada. Penghasilannya udah alhamdulillah tuh ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cukup lah. Nah, Nggak maksud gua, emang gua ngebatasin tuh cukup lah gua 2 tahun di jalanan udah. Ngebatasin gua tuh, gua ngebatasin diri gua cukup 2 tahun dah. Saya emang gua harus cari lagi gitu. Alhamdulillah di Jabah sama yang di atas. alhamdulillah ada aja jalannya. Cuman apa namanya? Bener-bener ada aja jalan. Maksud lu nih, gue ada waktu itu yang lo masih di jalanan tuh, gue sempat ngakak nih kata-kata lo. Rezeki anak jalanan bang, tuh itu gimana tuh konsepnya? Gue diem aja. Rezeki anak jalanan, gue pantengin aja, belum gue selengkat gue kepalanya nih kata gue nih, belum gue ceramain aja nih. Ya kan, Kenapa lo coba ngomong kayak gitu tuh? gue di jalanan ketika dapat duit ya rezeki anak jalanan bang. Anak soleh gue belum bener. Tapi bapak gue juga main soleh kan. Soleh udah pensiun ya sapam. Nggak maksudnya rezeki anak jalanan. Kalau ngandelin begitu, kayak dulu loh, gimana? Kalau pagi minta rokok gimana? Oke di gang nih, set lah gue. Bangun tidur tuh. Punya rokok kan. Celingak-celinguk di depan gang. Nungguin aja. Ketemu gue apes. Misalkan waktu itu kan mamas tuh. Sering nganter tuh, boi sekolah ya kan, Indana. Set, balik lagi. Sebalik tuh mamas kan. Set, berhenti depan gang liat gue. Bagi rokok lu mas. Mamas, rokok. Opsi keberapa tuh? Mamas opsi keberapa? Bisa pertama, bisa keberapa dah dia dah tuh. Opsi kedua, Bang Dayat. ih Bang Dayat. Kalau Mamas tuh apa? Kalau Mamas kan apa? Aroma. Ya, Kalau itu enak Bang Dayat filter. filter. Setelah itu Mang Ujang. Mang Ujang tuh yang Mang Ujang. Yang mana? Mang Ujang Deon. Tempat lu belanja. Mang Ujang, Mak? Iya. Serius? Anjir.
Berarti kan minta. Enggak, kopi gua. Oh. Masih ngasih tuh? Pertama-tama ngasih, sisi ini jarang. Tiap hari gua tongkrongin, begah dia. Tiap hari lu tongkrongin, maksudnya di mana? Di pagi, pokoknya di gang. Emang dia lihat ke gang? Pasti kan nganterin ke Bang Dayat. Apa? Nganterin belanjaan Bang Dayat. Oh. Belum aja tuh kena ceramah. Nah, terus kalau misalnya itu kan bangun pagi, makan, itu kan ibaratnya lu kan pernah bilang tuh. Sekarang tuh kalau ada duit, bangun tidur ada duit tuh, udah nggak mikir dah makan tuh, ada duit. Nah, kalau makan gimana tuh, Pak? Kalau makan? Makan Heeh. warteg Dewi lah. Makan dulu biar selesai parkir. Oh, boleh ngutang. Boleh ngutang. Tempo dulu. Tempo. Alhamdulillah sih warteg Dewi tuh. Warteg Dewi nggak sih? Dewi ini sih yang kalau pagi di Bang Dayat. Sekarang yang kalau pagi di Bang Dayat. Oh, itu Warteg Dewi namanya. Warteg Dewi Dewi di sono. Warteg Dewi itu nama apa sih? Nggak tahu kok Dewi. Nah mungkin nama bininya kali. Nama anaknya kali ya? Nama anak bininya kali ya? Maybe. Wah dia. Lu misalkan Tempo. Oh, waktu itu yang di sana kan malam dia buka ya? Sampai sore kan siang. Benar-benar. Pokoknya ada duit gua bayar, nggak ada duit gua tempo udah. Tapi aman. Maksud gua lu utang-utang lu selesai lah gitu. Nggak pernah ngutang sampai banyak. Dia the best sih. Gua akuin. Orang mana sih dia? Nggak tahu ya. Jawa apa mana sih? Tapi bukan orang sini kan? Buka. Warteg Dewi itu. Wah, the best sih dia. Nggak pernah perhitungan sih manusianya. Alhamdulillah lah. Dasarnya dia banyak tuh sama gua. Itu gimana ya? Maksud gua permasalahannya adalah, nah kan sebelum kenal gua tuh, lu kayak gitu. Malam Lu pusing nggak sih, Pai? Atau lu bawa enjoy aja gitu, Pai? ya pusing nggak pusing lagi gila. Terus. Ya nikmatin lagi gimana di posisi itu. Ya kan setiap manusia pasti dari tinggi jatuh ke bawah, mulai naik lagi kan ada fasenya bang, kayak roda itu berputar coy. Ya dulu gue enak, apa-apa tinggal minta. Sekarang gue dulu enak gue bang, enak dulu hidup gue. Kalau orang-orang bilang hidupnya enak, gue nggak kalah enak. Karena ini apa? The power of gua. Ya, uak lu orang punya emang. Bukan orang punya, emang ada. Emang kerjaannya apa? Nah, gua, iya, gua belum cerita ya. Gua Belum tuh pernah lu ini, cerita. apa tuh? PNS di Polres. Ah? PNS di Polres. Polres? Tapi bukan polisi? Jatuhnya bukan PNS-nya sih. Bagian apa gitu, lupa lah gua. Korpri gitu sih. Ya pokoknya nggak tahu bagian apa gitu ya. Siap Ada lebaran. dong? Ada dulu. Enggak, maksudnya ada divisi itu toh. Gua kirain tuh kalau misalnya kayak di Polres itu ya polisi semua gitu. Maksud gua Enggak ada. kayak misalkan contoh dalam arti mungkin kita ngomongnya itu bahasanya adminnya gitu. Gua pikir adminnya juga itu polisinya gitu. Ternyata bukan PNS ya. beda Ternyata lagi. Ya, ada mungkin taruhlah divisi lainnya. Divisi lain PNS gua di situ. Beberapa banyak gua masukin anak-anak buahnya jadi polisi tuh. Ya dari mas-mas Jawa sampai sekarang jadi polisi enak hidupnya ya. Alhamdulillah sih berkat gua. Dulu mah sangat diomong mah. Cepek mah kecil buat gua. Gua lebaran tahun berapa ya? 12 apa 2013 gitu. Di laci. Gue inget tuh di laci kamar. Itu dari cepean sampai 1000-an tuh ada. Nukerin duit tuh gue lebaran tahun berapa tuh gue lupa lagi, jaya-jayanya mungkin gue tuh. Duit semua pak. Singkat cerita, jatuhnya pensiun aja. Pensiun. Oh, pensiun. Udah mulai goyang keuangan. Nah, itu pas pensiun lu umur berapa? Gue SMK lah. SMA kelas?
kelas 1 kali ya 2017 kelas 1 Nah di situ goyah tuh. goyang keuangan udah. Nah Udah nggak ada forel lagi wah gua. perubahan goyangnya gitu gimana? Lu kan ngomong nih udah ada nggak ada powernya tuh maksudnya apa tuh? Ya keuangan udah nggak ada yang masuk lagi. Terus? Yang tadi gaji lumayan ya jadi cuman berapa sih? Yang tadinya lumayan lu turunnya jauh banget. Terus? Mungkin dari 30% gajinya kali. Perubahannya gimana? Ya udah. Yang lu rasain gitu? Wah pahit di situ. Sering ngamuk-ngamuk gitu-gitu juga nggak? Enggak, kalau itu mah enggak. Uang jajan gua aja. Cepet sehari jadi 30.000 kali gua sehari. Tapi kondisi rumah gitu gimana? Ya, Baik-baik memang aja gitu? belum stabil. Dari cepet kali. Siapa lu? Uak lu apa ngomongnya? Uang gua. Uak lu punya anak berapa? Uang gua anak ketiga. Nah anak-anaknya jadi apa? Oh, udah pada enak semua. Enaknya maksudnya yang pertama jadi apa? Kedua Dia jadi cukai, dia biaya cukai. Yang pertama? Dia cukai. Wih, tapi kan berarti tinggal di rumah sini apa? Enggak di Bekasi. Yang kedua? Yang kedua ikut abangnya di cukai juga. Tapi jadi cukai juga kerja Nggak di itu tahu apa gua, divisi lain lah gitu divisi ya. lain. Yang ketiga? Yang jelas sih di pabrik lain dia. Cuman bawaan abangnya. Yang ketiga farmasi. Wah gila itu. Oke loh berarti itu lo. Wah, gua Wah, lu anaknya oke loh. gokil. Tapi ini Pak I, kan ibaratnya anaknya dicukai, ngikut, yang kedua ngikut, yang ketiga farmasi nih. Berarti kan seenggak-enggaknya kiriman uang ke ini iya. gede dong. Cuman ke wak gua. Hah? Cuman ke wak gua. Iya, ke uak lo kan. Ya kan gua nggak mau ini lah. Berarti tetap baik-baik saja dong walaupun bagaimana. Iya, Ya maksudnya dari yang itu ke semenjak anaknya jadi ke sini berarti baik-baik saja dong Apanya nih? keuangannya. Keuangannya ya tetap. Ya kan wak gua udah nggak kayak dulu. Mau ngasih gua jor-joran juga bingung. Iya maksud gua. Itu kan dulu. kalau misalkan ngasih ke elunya ya maksudnya keadaan rumahnya ya pasti maksudnya dalam arti baik-baik saja kan. Kacau dulu tuh. Wah duit uang, di tas tuh mungkin ya minimal cash uang gue ceban. Ceban tuh 10 juta. Iya. Sampai gua hilap, gua sering cepet gua geserin. Pokoknya itu ibaratnya dulu ya. Dulu. Kalau sekarang udah kalau nggak pernah gua. sekarang lu tetep Enggak, udah nggak pernah gua berani kayak gitu. Gua cuma ke uang gua doang udah. Gua geser. Gua geser paling gede itu berapa ya? Cenggo kali. anjir gede lah itu gila. Cenggo. Buat apa tuh? Have fun aja. Oh bukan itu yang kata lu apa? Ya bang. Main apa? PB. Itu ada 2000 berapa ya? Lu gue masih di Meruya di Gang Asem. Gue bawa duit tuh. Gue SD kali apa SMP gue. Gue di Family Mart. Gue bertiga. Bill gue sampai 2,5. Gue bayar semua. Maksudnya ngutang apa gimana? Enggak, anak-anak ya udah gue nongkrong di Family Mart sampai 2,5 gue bayar. Di arah itu kan gede pak. 250 maksudnya? Iya. Oh. Ya buat gue orang kan gede anak SD. SD apa SMA nih? SD. Oh, gue pikir 2.500.000 itu bla bla makan apaan lo? Enggak 2,5 kayak gitu-gitu. Dulu ya. Makanya kayak beberapa temen gue bos manggil bos. Kalau buat ngabisin duit mah dari dulu. Gue nggak takut ngabisin duit. Ada ininya ya. Ada masalah lu kayak gitunya gitu ya. Ada, pasti ada gue di atas ada gue. Tapi Pak I, maksud gua kan menuju Wak lo pensiun, menuju ke itu kan anak-anaknya belum kerja nih. Udah semua. Oh, udah kerja juga. Udah. Enggak, maksud gua gini loh Pak I. Ini mumpung lo ngomongin soal kayak gini ya. Makanya gue dulu sampai bisa bawa mobil apa segala macem. Nggak, Cuma maksudnya- emang belum bandel ke cewek. Kalau dulu mah. Tapi kan lo emang nggak bandel ke cewek. Emang dari dulu enggak. Bandel lo kan ya
minum, narkoboy itu dulu. Enggak, gue pengen ngomongnya gini, ngebahasnya gini Pak. Apa namanya? Biasanya Pak ya, enggak biasanya sih, gue terjadi di gue. Ya pokoknya ada lah. Itu di saat orang nih Pak. Di saat orang, dalam arti biasanya alhamdulillah rezekinya bagus, ke titik yang rezekinya yang nggak biasa ya, ke rezekinya yang dar turun gitu. Itu biasanya wah langsung 180 derajat tuh sih Pak. Oh enggak, kalau gua kan emang dari dulunya dari bawah juga. Iya, enggak. Untungnya nggak kayak gitu ya, karena Bawah, kenapa naik, gua ngomong turun lagi kali. kenapa gua ngomong kayak gitu, karena pernah kejadian di gua itu, ada lah ibaratnya orang gitu ya. Itu Pak I, dia kaget tuh di saat di bawah Pak I. Oh Wow, gila bang, gila. iya maksudnya di saat itu jadi marah-marah, jadi suka dalam arti fitnah orang. Gila bang. Ya pokoknya sifatnya berubah. Dan sifat bisa begini juga Pak I. Dalam arti misalkan tetangga nih, alhamdulillah rezeki bagus, itu kita tetangga itu bisa dimusuhin, terus apa namanya, diomongin sama orang lah, begini, orang kaya lah, inilah itulah gitulah, ngomongin kitanya gitu. Padahal tapi anehnya di saat alhamdulillah rezekinya udah bagus, jadi balik lagi, ngerti nggak, maksudnya jadi kayak dulu lagi gitu. Ya mungkin ya Kalau uang gua ya alhamdulillah sih stabil aja, duit mah Ya, ada Bu. ya, simpenan mah banyak mungkin uang gua. kalau ini ya yang gua alamin ini pas sekarang nih udah alhamdulillah punya uang, sekarang tuh negor gua, ngobrol gua gini-gini. Lo mau tau gak orangnya? Iya gua tahu. Iya, sekarang negor gua Pak. Ini oh gitu ya, ternyata the power of uang tuh mempengaruhi ya. Dah. Ngerti nggak maksud lu? Iya. Wah itu juga gua jujur ini maksud gua baru gua alamin di deket-deket ini gitu loh. Oh ternyata begitu ya gitu loh. Maksud gua mungkin karena gua mau ngomongnya di guanya ya, karena gua kan memang dari bawah pernah begitu juga, turun lagi, sekarang aja masih turun tuh. Tapi ya karena gua udah ngalamin kayak gitu mungkin ya, jadi ya emang sifat gua orangnya nggak mau ngusik sana sini gini-gini, ya udahlah gini-gini. Jadi gua nggak terjadi di gua nih, gua polosan aja jadinya, nggak tahu. Tapi pas kemarin nih ternyata ada fakta yang seperti itu gitu loh. Ya ada. Kaget loh gua Pak. Sumpah, oh ternyata kalau udah ada uang lagi orang bisa begini lagi ya, kata gua. Jadi the power of uang tuh emang mempengaruhi ya. Parah banget tuh kata gua. Uang itu menunjukkan sifat asli seseorang. Nah itu gua ambigu tuh Pai. Maksud gua lo ngomong uang itu apa kata lo tadi, menunjukkan apa? Menunjukkan sifat asli seseorang. Asli seseorang. Nah ini konteksnya di saat pas ada uang apa di saat nggak ada uang nih lo mau ngomongnya kayak gitu? Di saat ada uang. Ya kan kalau Dua-duanya di fase itu. di saat ada uang kan bukannya malah justru menjadi orang yang dalam arti Sombong. oh lo arahnya ke sono ya, arah negatifnya ya. Oh, gua mikirnya pas ada uang tuh ya udah sama tetangga gini aman, karena diri dia aman apa gitu ya, sama tetangga aman-aman aja gitu. Ada kan? Diajarin gue dari dulu, gue nggak pernah pelit sama duit sih alhamdulillah. Jadi ketika gue pasti bawanya ya gue ngerasain gitu loh. Alhamdulillah sampai gue nggak punya duit, bener-bener di titik nol gue. Kemarin sampai temen, wah Bukan nol kali Pak, minus. iya minus sih. Di titik minus itu tiap bingung mau ngapain di WA, ikut gue ya makan, di situ ay. Mungkin karma baik yang pernah ini kali ya, gue mikirnya datang lagi ke gue. Situ sih gue ngerasa, makanya ketika gue ada duit lagi, ya lo mau beli apa ya ayo. Dan gue
ketika gue punya duit dan gue ngajak seseorang itu kayak makan, gue nggak pernah gue beda-bedain bang. Kan ada orang ketika mesen nih, lu harus ini terus gue nggak. Alhamdulillah gue nggak ada pemikiran gitu. Kayak misalkan kan kalau ada orang kan, gue yang bayarin lu nih, ya kan. Nah gue nih nggak enakan nih. Iya, enggak. Misalkan gue makan ayam nih, iya, paham gue. lu harusnya telur aja gitu, nggak boleh lebih mahal dari gue. Di situ gue nggak ada kayak gitu. Tapi kalau misalkan nih gue orang yang nggak enakan, udah gue ini aja Pai. Lu Oh, pasti nggak udah bisa. samain gitu. Sama rata. Kadang kan ada juga yang nggak enakan gitu-gitu. Iya, kalau gue tetap sama rata, samain. Kalau jangan memang nggak samain ya udah selera lu. Gak usah malu-malu, lu mobil lu di atas gue bodo amat. Intinya gue makan, lu makan. Tapi sih ngomongin Soal soal makanan. tapi ngomongin soal begitu ya, gue tuh sebenarnya juga salut sih sama lu tuh gimana ya, bukan banyak ya mungkin dari awal kita ngonten kan udah berapa bulan sih kita nih? 7 ya bagi ya? Berapa bulan sih kita? Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya pokoknya 6 bulan lah kita ngomong Taruh gitu 7 lah ya, taruh bulan 7 gitu ya. Gue tuh awas keselak. Gue tuh yang salut dari lu tuh kadang ya, contoh kasus terdekat nih, lu yang di gini, misalkan lu dikecewain nih, tapi setelah orang itu menepatkan janjinya gitu ke lu tuh ya udah gitu, Ya udah, lu emang begitu. sesuai badan lu, hati lu besar lu. Kalau gua nih, Mau gimana lagi bang? ya gua pernah cerita juga sih. Kalau gua nih kan, gua nih orangnya gini loh, jeleknya gua jujur ini jelek nih. Gua nih orangnya, gua nih baik nih sama lu nih. Tapi gua kasih tempo, misalkan dia ngalahin kekecewaan sama gua kasih tempo nih. Ya udahlah, tapi kalau udah sampai ketiga kali, gua oh ya udah cukup tahu. Jadi gua nggak bisa tuh Pai. Gua kalau gitu, gua udah nggak bisa basa-basi tuh gua. Jujur di sini gua udah ya saya ingat gua 3 orang ya. Ntar dulu gua ini dulu apa? Ngikat dulu. Orang itu misalkan orang itu gua kasih tempo 3 kali nih, udah kalau pas udah 3 kali udah ngecewain gua, ya udah gua udah nggak mau basa-basi. Kalau misalnya ngomong ya gua seadanya gitu loh, gua nggak bisa tuh, jelek banget tuh sih. Nah yang gua salut dari lu tuh walaupun dia gitu-gitu ya udah gitu. Karena kalau gue pribadi ya, masa gue tuh gini, gue tuh ada problem sama lu misalnya hari ini, ya kelarin hari ini. Andai nggak ketemu, paling ya udah ngobrol biasa, udah nggak, intinya jangan, gue udah ngamuk gede nih, sama dari dah. Itu ketika gue udah ngamuk gede, ketemu sama gue, habis loh. Tapi kalau misalkan di hari itu gue udah benar-benar jadi setan, yang gue cari manusia si A, misalkan A-nya gak ketemu gue, oh beruntung dia masih dapat hokinya. Tapi kalau emang hapusnya dia, udah kayak Darji. Oh pak, pada intinya gini ya, lu misalkan kalau lu udah di titik lu udah ini ketemu nih, misal lu kesel gini, Udah lost. di situ lu emosi nih. Kalau ketemu lost nih. Lost. Tapi kalau hari itu nggak ketemu beruntung. Oh, iya. Pas besoknya ketemu, ya udah lu. Shock terapi aja. Oh jadi kalau di saat itu lo lagi gelap beneran nih gitu. Iya. Ya. Tapi kalau misalkan hari itu nggak ketemu hoki lo, tapi pas besoknya ketemu Shock ya terapi. Shock terapi dalam nggak arti separah itu. Iya, shock terapi dalam arti lo omongin lah Iya. gitu, ibarat gitu ya. Berarti kalau itu tuh gimana tuh ngomongnya? Kalau misalkan titik kecewa lo tuh. Didiemin sih gua. Gua kalau udah didiemin orang, silent treatment ayo. Oh, dari orang itu dulu. Iya. Oh. Gua nggak tahu nih. Tiba-tiba gua didiemin, gua udah salah. Tapi lu nggak ngomong ke gua nih salah gua di mana. Tiba-tiba lu malah ngajak orang lain untuk benci gua, itu. Bang, mana bang? Bang, mana bang, nasi uduk tutup. Belum buka. Paling yang diganggu gue ntar.
Jam berapa itu? Jam 5. Iya. Saya video bang. Bisa lo bang. Ayo bang, yuk. Lah tapi kan kalau misalkan ini kalau kayak gitu beda konteks dong. Kayak mana? Yang kalau misalkan maksud gua konteksnya titik ini lu, misalnya ini kayak lu sama Darji, misalnya kayak gitu karena ini kan si orang itu ada problem sama lu nih. Enggak ada problem tuh. Enggak, gua. maksudnya kalau Darji itu kan ada problem. Lu jadi gini. Nah, tapi kalau misalkan lu tadi kan berarti kan itu kalau misal orang diem sama lu gini itu kan tanpa sebab tuh. Iya, nah itu gua bingung tuh di situ, maksud gua. Ya udah, lu mau diemin gua ayo. Itu. Ada contohnya. Ya, berarti itu ini tuh biasanya kayak gitu dapat omongan dari orang lain. Tapi kadang kalau kayak gitu tuh lucu tuh, Pai. Maksud gua lucunya apa coba? Ini kayak gua nih contoh misalkan. Gua berteman sama lu nih. Berteman ya ngomongnya. Kenal lu gitu-gitu. Ya pokoknya seenggak-enggaknya orang yang silent treatment sama lu seenggak-enggaknya lu mau nyilentin dia juga karena kan ibaratnya ini udah agak berteman lama, udah sering ngobrol bla 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 gitu lah ya pokoknya ya. Misalnya tiba-tiba silent treatment, oh mau lo gitu, ya udah. Berarti lo intinya senggangganya, ini gue temen lo nih, gue tuh sering ngobrol. Apa sih masalah lo? Lo tanya gue dong gitu kan. Lo pengennya kayak gitu maksud lo? Iya. Ya emang harusnya begitu sih. Kadang tuh orang Wah nggak bisa gue didimin. Kalau gue didimin, gue menganggapnya berarti lu nggak anggap gue ada. Udah. Ngapain gue harus ada di tempat lu? Cabut. Siapapun lu, tanpa kecuali. berarti ini itu yang agak nyenggol ego lo tuh kalau yang kayak gitu ya. Ya. Oh, berarti titik lo yang buat lo apa tadi pertanyaan gue ya, setitik lo yang bikin kecewa banget gitu, maksudnya ya udahlah gitu-gitu karena orang tanpa sebab, temen deket ngediemin lo baru gitu. Itu parah pak kalau gue dari situ mah. Misalkan nih, lu jalan, lu apes lu ketabrak motor, udah kaki lu patah depan gua nih. Bodoh amat tuh. Nggak bakal gua anggap. Anjir. Tapi emang Lu mau minta tolong lagi, nama gua nyebut nama gua lagi beribu-ribu kali. Nggak bakal gua tolongin. oh berarti lo intinya yang kayak gitu ya. Yang kayak gitu. Kalau gua yang kayak gitu tuh, kalau udah 3 kali nih dar gini, wah udah nggak bisa nih gua basa-basi. Kalaupun misalkan one day lu ada apa-apa, ya gue nggak bisa bantu gitu loh. Kalau gue gitu. Iya. Oh kalau lo berarti ini apa namanya? Kalau temen dekat gini tapi ngediemin lo, jadinya lo ya udah emang mau lo kayak gitu. Iya. Sebenarnya kalau kayak gitu kan sebenarnya kayak gitu sebenarnya bukan sedih di kita kan. Sebenarnya sedih di orang itu. Kan kadang Karena menurut gua kalau misalnya emang lu kawan gua, lu brother gua, ketika gua salah, lu samperin gua, lu datengin gua, lu tonjok gua kalau perlu. Kalau emang gua salah ya lu kasih tau gua. Jangan pernah lu kasih ke orang lain dan ngejatin gua. Buat apa? Nggak baik kalau kayak gitu. ya emang iyalah, emang konsep pertemanan yang bener ya kalau misalnya ada masalah, ada apa-apa gitu, apalagi kita udah sering ngobrol, ya lu tanya. Misalkan dapat dari omongan, ya emang kan apa-apa tuh sebenarnya harus 2 arah, jangan 1 arah. Pertama ngomong, bener Pak gini. Ya kan lu bisa ngejelasin gitu. Toh kalau gue salah gue pasti minta maaf kok. Iya. Oh berarti lu ada sisi gitunya juga. Kan gua tadi bilang, gua tuh salah sama lu tuh. Kalau udah begini lu tetap ini gitu. Maksud gua, lu nih gini loh. Walaupun lu kesel gitu-gitu, tapi kalau ada orang yang ini lu gini-gini, lu tuh tetap nggak enak. Tetap ya tetap lu apa adanya gitu maksud gua. Nah kalau gua kan nggak bisa tuh. Sisi jelek gua tuh. Enggak, gue sih jatuhnya apa ya? Gue timbang sih kebaikannya dia sama kejahatannya dia buat gue tuh banyakan mana gitu loh. Karena gue tipe orang yang nggak mau ngelupain 1000 kebaikan cuman gara-gara 1 kesalahan. Tapi enggak juga lah kalau kata gue nih, gimana ya? Ya ini misalnya gue sok-sok tahu ya, koreksi ya gue. Tapi yang gue lihat nih, misal nih ada orang kayak gitu sama lo gini-gini, tapi tuh orang
walaupun lu udah enak lah katakan gitu, tapi tuh orang berusaha untuk ngobrol sama lu gini, menurut yang gue lihat tuh masih tetap negor gitu, maksud gue masih tetap ya udahlah Iya, sisi karena nggak kan enak lu masih ini. yang tadi gue bilang, oh berarti dia pernah baik sama gua. Itu Gue nggak bisa lagi kayak gitu Pak. Gue kalau udah gitu dar udah gue kasih kesempatan oh udah nggak bisa nih kalau gue gitu. Kalau udah datang lagi ya udah diem gue pasti tuh. Kalaupun ini dia nanya gue jawab seperlunya. ya, karena gua gimana ya, kalau Pak Ade bilang tuh ya legowo aja udah. Kalau bahasa orang Jawa kan gitu, legowo aja udah. Nggak bisa lagi gue aneh ya. Tuh balik lagi ke orangnya masing-masing. Ya jadi bumerang buat gue juga sih mungkin ya, karena gue tuh kalau misalkan ada teman gitu, gue tuh bakal nge-treat temen tuh sebaik apapun gitu maksud gue. Cuman kalau lo udah nusuk gue atau gue sebagai temen lo, gue ngasih saran, lu nggak baik nih gini tapi masih tetap batu gitu tuh, udah gitu loh. Ya udah, Emang lu nggak mau berteman sama gua gitu kan? bukan nggak mau berteman, lu gua kasih tahu gini lu tetap ini gini selama ini lu nganggap gua apa gitu. Kalau gua tuh kayak gitu ya mungkin itu salah gua juga lah ibaratnya. Ada bukan ya pokoknya ada lah beberapa gitu. Udah gua nasihatin gini udah cabut ya gua nggak tahu itu sifat apa gitu maksudnya. Ya mungkin salah gue lah, gue terlalu banyak ngatur atau gimana, cuman ya pada intinya sih ya gue tuh kayak gitu karena gue pengen yang terbaik buat teman gue gitu. Gue nggak mau teman gue nih hancur gitu. Cuman sebenarnya juga sih mungkin ya mereka berhak di jalan mereka ya, maksudnya gitu ya. Ya mungkin tuh sifat jelek gue lah, mungkin gue terlalu banyak ikut campur urusan orang, mungkin ya gue nggak tahu lah, ibaratnya dari situ mungkin lu bisa menilai juga lah gitu loh. Tapi gue ini kok ya gue sama lo, gue tuh tipe kalau orangnya malah justru gue kalau misalkan ada masalah gue tuh nggak bisa diam Pak. Misalnya gue ada case sama lo gitu, gue ngomong, gue nggak seneng Pak gini gue gini lebih baik lu ini deh gitu, lebih baik lu ini deh. Jadi kan ntar ada omongan tuh, kayaknya kita harus ngomong deh bang, gitu kan, ibarat kayak gitu. Nah kalau udah jadi ada diskusi gini, pasti ketemu ininya ini. Tapi kalau misalnya udah digituin, nggak ketemu gini tetap gini, wah udah nggak bisa deh. Udah nyerah gue, udah lambaikan tangan ke kamera gue. Gitu. Berarti mau udah nggak satu visi, satu misi, udah beda jalur kalau kayak gitu. Udah maunya lu gua. Iya. Jatuhnya kan ibaratnya mau ngomongnya lagi. Stepnya ya udah lo kalau berarti lo berteman gua sama gua ya di saat lo lagi susah aja gitu loh. Tapi di saat lo enaknya lo mana mau lihat gua di gitu. saat lo dikasih tahu yang bener gini tapi lo tetap sama prinsip lo padahal itu salah, wah ya udah gitu. Bahaya juga orang kayak gitu, maksud gua nggak berpikir dengan kesalahannya itu bumerang buat dia. Bukannya juga, kita ngegurui ya, iya. Maksudnya karena intinya kita peduli sama temen gitu loh, Iya kan kita punya fase yang lewatin itu masing-masing lah jalurnya. Iya. Sharing aja. Ya udah Pak Ida. Lelah. Kalau misalkan kalau ke temen ya kayak gitu aja gua. Nggak mau ribet apa segala macem. Ya, lelah, pengen tidur.